Halo Math People, selamat datang di G_Math. Sekarang kita akan membahas materi tentang bilangan bulat, yang mana materi ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari saat di sekolah dasar. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar materi ini dapat bermanfaat untuk semua orang. Materi bilangan bulat yang akan kita bahas pertama ada bilangan positif dan negatif, kedua penjumlahan dan pengurangan, ketiga perkalian dan pembagian. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang bilangan bulat? Jadi, bilangan bulat adalah bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan bulat positif negatif dan bilangan nol. Juga tidak merupakan bilangan desimal atau berupa bentuk pecahan. Coba kalian lihat letak bilangan bulat pada garis bilangan. Contoh bilangan bulat asli atau positif yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh bilangan bulat 0 yaitu angka 0. Contoh bilangan bulat negatif yaitu -1, -2, -3, -4, -5, dan seterusnya. Nah, di dalam bilangan bulat termuat bilangan-bilangan. Pertama ada bilangan cacah. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, bilangan yang dimulai dari 0. Kedua ada bilangan asli. Contohnya 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Jadi, bilangan yang dimulai dari angka 1 yaitu bilangan asli. Yang ketiga ada bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8. Jadi bilangan yang habis dibagi 2 yaitu termasuk bilangan genap. Yang keempat ada bilangan ganjil. Contohnya 1, 3, 5, 7. Jadi bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau bersisa disebut bilangan ganjil. Yang kelima bilangan prima. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11. Jadi bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh bilangan satu dan bilangannya sendiri, maka disebut bilangan prima. Di dalam bilangan bulat positif dan negatif, tadi kita telah menjelaskan tentang pengertian bilangan bulat, terus bilangan-bilangan yang termuat di dalam bilangan bulat. Selanjutnya, yang pertama, kita akan membahas tentang membandingkan bilangan bulat. Di dalam garis bilangan tadi menunjukkan letak bilangan -5 di sebelah kiri -2. Maka dapat ditulis -2 kurang dari -5. Dan letak bilangan 4 di sebelah kanan -3, maka dapat ditulis -3 kurang dari 4. Nilai bilangan pada garis bilangan yang terletak di sebelah kiri selalu kurang dari bilangan yang terletak di sebelah kanannya, dan sebaliknya. Kalian dapat melihat simbol yang ada di dalam bentuk awan. Terdapat simbol yang mengarah ke sebelah kanan, yang berarti itu tandanya lebih besar dari. Kemudian ada simbol yang mengarah ke sebelah kiri yang berarti itu lebih kecil dari. Terakhir ada simbol sama dengan yang berarti itu sama dengan. Oke, mari kita membandingkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Garis bilangan memiliki rambu-rambu aturan. Apabila ke arah kanan dari 0, maka termasuk area bilangan bulat positif yang nilainya makin besar. Sebaliknya, apabila ke arah kiri dari 0, maka termasuk area bilangan bulat negatif yang nilainya makin kecil. Dengan demikian jelas bahwa bilangan bulat positif pasti selalu lebih besar dari bilangan bulat negatif. Nah, sebagai contoh 3 dan -2. Penyelesaiannya, 3 adalah bilangan bulat positif, sedangkan -2 adalah bilangan bulat negatif. Maka 3 lebih besar dari -2. Dapat ditulis 3 lebih besar dari -2 dengan simbol
ke arah kanan. Dapat dilihat di dalam garis bilangan bahwa 3 itu ada di sebelah kanan dari 0 dan min 2 itu ada di sebelah kiri dari 0. Maka jelas bahwa 3 lebih besar dari min 2 atau min 2 itu kurang dari 3. Selanjutnya kita akan membandingkan bilangan bulat dengan banyak digit berbeda. 1234 dibandingkan dengan 54.321. Penyelesaiannya, bilangan 12034 terdiri dari 4 digit, sedangkan bilangan 54.321 terdiri dari 5 digit. Maka 1234 lebih kecil dari 54.321 atau 54.321 lebih besar dari 1234. Contoh yang kedua yaitu negatif 1234 dan negatif 54.321. Penyelesaiannya, bilangan negatif 1234 terdiri dari 4 digit, sedangkan bilangan negatif 54.321 terdiri dari 5 digit. Karena bilangan bulat negatif, maka bilangan yang lebih sedikit digitnya itu adalah nilai yang lebih besar atau sebaliknya. Jadi negatif 1234 lebih dari negatif 54.321 atau negatif 54.321 kurang dari 1234. Kemudian kita akan membandingkan bilangan bulat dengan banyak digit yang sama. Jika dua bilangan bulat memiliki banyak digit yang sama, maka kita harus membandingkan dimulai dari nilai tempat terbesar, seterusnya sampai diperoleh angka yang tidak sama, kemudian dibandingkan. Contoh, bandingkan bilangan yang lebih besar antara bilangan 5.789 dengan 4.678. Penyelesaiannya, angka pertama pada nilai ribuan kedua bilangan tersebut adalah 5 dan 4. Karena 5 lebih besar dari 4 atau 4 kurang dari 5, maka 5.789 itu lebih besar dari 4.678 atau 4.678 itu lebih kecil dari 5.789. Contoh yang kedua, bandingkan bilangan yang lebih besar antara bilangan negatif 5.589 dengan negatif 5.678. Penyelesaiannya, angka pertama pada nilai ribuan kedua bilangan tersebut adalah negatif 5 dan negatif 5. Karena negatif 5 sama dengan negatif 5, maka kita lihat pada digit kedua yaitu negatif 5 dan negatif 6. Karena negatif 5 lebih besar dari negatif 6 dan negatif 6 kurang dari negatif 5, maka negatif 5.589 lebih besar dari negatif 5.678 atau negatif 5.678 itu kurang dari negatif 5.589. Setelah kita membandingkan bilangan bulat, yang kedua kita akan mengurutkan bilangan bulat. Apabila terdapat sejumlah bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, maka kita dapat menentukan urutan bilangan tersebut dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Contoh, disajikan beberapa bilangan bulat sebagai berikut: 0, 6, min 2, min 4, min 5, min 8, 4, 5, 9. Berdasarkan bilangan-bilangan di atas, coba kita urutkan dari yang terbesar.
Penyelesaiannya, sebelum mengurutkan bilangan bulat dari yang terbesar, perlu kita ketahui bahwa bilangan positif bernilai lebih besar dari bilangan negatif. Sehingga apabila 0, 6, min 2, 4, min 5, min 8, 4, 5, 9 diurutkan dari yang terbesar, maka menjadi 9, 6, 5, 4, 0, min 2, min 4, 5, dan min 8. Oke, yang ketiga yaitu penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kedalaman cekungan laut adalah 65 meter di bawah permukaan laut. Maka dapat ditulis negatif 65 meter. Kenapa menggunakan negatif? Karena menunjukkan bahwa 65 meter itu ada di bawah permukaan laut. Kemudian yang kedua, misal kota P terletak 40 meter di atas permukaan air laut. Jadi ditulisnya itu yaitu 40 meter. Nah, 40 meter ini kan yang di contoh pertama itu negatif, kalau di sini positif. Nah, positif ini menunjukkan bahwa terdapat di atas permukaan air laut. Nah, yang ketiga, contohnya di kolam renang tertulis air kolam negatif 2 meter atau min 2 meter, artinya 2 meter di bawah permukaan air laut, atau kedalaman air tersebut yaitu 2 meter. Di dalam bilangan bulat tadi kita telah mempelajari tentang bilangan positif dan negatif. Selanjutnya yang kedua yaitu kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan. Di dalam penjumlah dan pengurangan, pertama kita akan membahas tentang sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan, yaitu ada sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran yang berlaku pada bilangan bulat. Tetapi sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan. Sebagai contoh, 12 ditambah min 9 sama dengan min 9 ditambah 12. 12 ditambah min 9 sama dengan 3. Kemudian min 9 ditambah 12 sama dengan 3. Jadi hasilnya itu akan tetap sama. Sebagai contoh misalnya 5 dikurangi 3 tidak sama dengan 3 dikurangi 5 karena hasilnya akan berbeda. Yang kedua yaitu ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu hanya terdapat pada penjumlahan bilangan bulat dan merupakan sifat pengelompokan. Jadi sifat asosiatif itu tidak ada pada operasi pengurangan. Sebagai contoh, dalam kurung min 5 ditambah 5, dalam kurung min 6 ditambah 5 ditambah min 9, yaitu sama dengan min 6 ditambah dalam kurung 5 ditambah min 9. Nah, kita dahulukan dulu yang ada di dalam kurung. Dapat dilihat min 6 ditambah 5 yaitu min 1. Min 1 ditambah dengan min 9 yaitu min 10. Yang di ruas kanan dapat dilihat bahwa yang ada di dalam kurung itu 5 ditambah min 9 yaitu min 4. Nah, min 6 ditambah min 9 juga sama dengan min 10. Jadi operasi di ruas kanan dan ruas kiri hasilnya sama-sama min 10. Selanjutnya yang ketiga ada sifat tertutup. Pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Misalnya A dan B adalah bilangan bulat, maka A plus B sama dengan C atau A min B sama dengan C, di mana C merupakan bilangan bulat. Contohnya min 5 ditambah 12 sama dengan 7, yang mana min 5
dan 12 itu termasuk bilangan bulat. Dan 7 juga termasuk bilangan bulat. Jadi ini disebut dengan sifat tertutup. Nah, kalau misalnya ada bilangan bukan bilangan bulat, misalnya bilangan desimal 0,5 ditambah 2 sama dengan 2,5. Nah, itu bukan merupakan sifat tertutup. Oke, yang selanjutnya sifat yang keempat yaitu unsur identitas. Unsur identitas pada operasi penjumlahan bilangan bulat adalah bilangan 0. Angka 0 dikatakan sebagai unsur identitas karena jika kita menjumlahkan bilangan bulat dengan angka 0, maka hasil akan tetap. Secara umum, unsur identitas pada bilangan bulat dituliskan dengan rumus 0 ditambah A sama dengan A ditambah 0. Dapat dilihat sebagai contoh 18 ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah 18. Nah, jadi hasilnya akan sama-sama 18. Unsur identitas hanya terjadi pada operasi penjumlahan. Kemudian sifat yang kelima yaitu inverse jumlah atau lawan suatu bilangan. Unsur inverse adalah unsur lawan, di mana A adalah lawan dari min A dan min A adalah lawan dari A. Secara umum, sifat inverse ini dituliskan dengan A dijumlahkan dengan min A sama dengan 0. Dapat dilihat sebagai contoh 13 lawan dari negatif min 13. Jika dijumlahkan 13 dijumlahkan dengan negatif 13 berarti hasilnya akan 0. Atau juga dapat disebutkan dengan min 5 inverse-nya yaitu 5. Jadi kebalikan dari negatif yaitu positif. Jadi kebalikan dari negatif 5 yaitu positif 5. Setelah kita mempelajari tentang sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan, selanjutnya ada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama ada operasi penjumlahan bilangan bulat. Untuk memudahkan dalam memahami operasi penjumlahan pada bilangan bulat, berikut akan dijelaskan langsung melalui contoh soal dan cara penyelesaiannya dengan menggunakan garis bilangan. Silahkan diperhatikan dengan baik ya. Contohnya 2 ditambah 5. Penyelesaiannya dapat dilihat di dalam garis bilangan. Langkah pertama adalah membuat garis bilangan. Buat garis A, tarik garis dari angka 0 sepanjang 2 satuan. Nah, jadi dari angka 0 itu ditarik ke arah kanan sepanjang 2 satuan. Kemudian buatlah garis B. Tarik garis dari akhir garis A ke kanan sepanjang 3 satuan. Nah, dari garis kan tadi garis A sampai angka 2, nah terus ditarik lagi 3 satuan ke arah kanan, maka akan ketemunya di angka 5. Nah, terus buatlah garis C, tarik garis dari angka 0 hingga akhir garis B. Jadi dari angka 0 ditarik sampai garis yang terakhir di angka B yaitu 5. Jadi hasil penjumlahan ditunjukkan oleh garis C yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya operasi pengurangan bilangan bulat. Seperti penjelasan yang telah tadi dijelaskan, untuk memudahkan dalam memahami operasi pengurangan pada bilangan bulat, berikut akan dijelaskan langsung melalui contoh soal beserta cara penyelesaiannya dengan menggunakan garis bilangan. Silahkan disimak dengan baik ya. Contohnya 3 dikurangi 5 sama dengan, penyelesaiannya dapat dilihat di garis bilangan. Oke, langkah yang pertama adalah membuat garis bilangan.
Kemudian buat garis A, tarik garis dari angka 0 ke kanan sepanjang 3 satuan. Jadi akan menepati angka 3. Kemudian buat garis B, tarik garis ke kiri dari akhir garis A sepanjang 5 satuan. Nah, kenapa ditarik ke kiri? Karena ini merupakan pengurangan. Dari angka 3 ditarik ke kiri sebanyak 5 satuan, maka akan menempati min 2. Kemudian buat garis C, tarik garis dari angka 0 hingga akhir dari B. Nah, jadi penyelesaiannya itu hasil pengurangan ditunjukkan oleh garis C, yakni 3 dikurangi 5 sama dengan min 2. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Untuk perkalian dan pembagian akan dilanjutkan di part 2.